Assalamualaikum Sobat Planner di seluruh Indonesia. Berbicara mengenai metropolitan, terutama metropolitan di Indonesia cenderung memiliki perkembangan yang mengarah kepada megapolitan yang diintegrasikan oleh sumbu pengembangan baik berupa jalan raya, jalan tol maupun rel kereta api. Walaupun dari beberapa studi seperti di metropolitan Gerbang Kertasusila itu menunjukkan bahwa secara fungsional desa atau kelurahan di wilayah metropolitan itu banyak yang tidak urbanize, sebenarnya sebagian besar malah tidak urbanize. Nah, oleh karena itu menarik untuk didiskusikan mengenai metropolitan di Indonesia ini, apalagi di Jawa Barat punya kawasan yang disebut Rebana yang katanya akan menjadi metropolitan masa depan di Jawa Barat. Oleh karena itu di dalam planning week pertama YAP Jawa Barat juga dilakukan diskusi tentang metropolitan ini yang mengundang satu adalah dari YAP sendiri, yaitu Pak Dr. Filosofi atau PhD Sugiantoro, salah satu pengurus YAP Jawa Barat sebagai Kadif Kajian Riset dan Inovasi PWK. Dan yang kedua adalah Kepala Badan Pelaksana Rebana atau BP Rebana yang baru dilantik beberapa minggu yang lalu sepertinya ya, yaitu Bapak Helmi Yahya, MPA, AK, dan CPMA. Bagaimana diskusinya, bagaimana pemaparan masing-masing beliau secara detail, mari kita lihat dalam video berikut ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, comment, and share. Hatur nuhun. PP 13, tetapi dia mungkin tidak semuanya berstatus KSN gitu ya. Jadi ini perlu didiskusikan gimana menanganinya ya di dalam konteks itu. Lalu slide berikutnya coba loncat. Ini yang terakhir tadi saya bahas, loncat. Saya ambil contoh, ini yang saya bandingkan di 6 metro, lanjut berikutnya. Dan ini yang pembedahan KSN dan PKN, lanjut. Dan ini yang dari RPJMN. Jadi kalau planner selalu berangkat dari regulasi, kita punya urusan itu ya, persoalan perbedaan interpretasi dari 3 posisi yang berbeda, KSN, PKN, dan juga wilayah metropolitan. Metropolitan karena dia membentuk koridor. Ini dari koridor paling utara ya, katakanlah dari Banda Aceh, masuk metropolitan ke Bidang Road, terus Patung Raya Agung, juga ada metropolitan sebenarnya di Padang ya, lanjut sampai urban region, Palembang itu Patung Raya Agung, lalu Bandar Lampung, lalu Jakarta sampai ke timur. Di Jakarta ini urban region. Kalau bicara pengaruh sosial ekonomi, sebenarnya laut nggak jadi masalah. Ini sampai bahkan sekarang mungkin menuju Palembang. Kalau sudah puluhan tahun, Bandar Lampung adalah bagian Jakarta. Ada organisasi kepala daerah di Pulau Jawa, anggotanya itu adalah seluruh kepala daerah provinsi Pulau Jawa plus Gubernur Lampung plus Gubernur Bali. Jadi secara kesatuan sosial ekonomi, Bali, Lampung itu satu area. Jadi ini yang mungkin dalam lembar regulasi nggak muncul, tetapi fungsi real untuk mengembangkan ekonomi dia butuh. Tapi kalau dalam regulasi nggak muncul, membangun jaringan infra dan sebagainya, menghubungkan itu sudah tidak lancar. Slide berikutnya, saya ambil slide tentang WPS ya, karena ini sebenarnya mencerminkan betapa urban corridor di utara yang saya sebut urban region itu segede itu. Bapak Ibu harus tahu bahwa klaster industri otomotif terbesar di dunia itu ada di
Jakarta. Jakarta maksudnya dari Jakarta sampai Kerawang, Purwakarta. Berbagai macam produk ada di sana. Dan sekarang Rebana mau mengundang BYD dan sebagainya, BYD kan. Jadi akan urban region dengan produksi otomotif, listrik bukan otomotif ya. Ya pokoknya itulah ya, otomotif dan non otomotif mobil listrik itu sampai Rebana. Kan luar biasa. Bapak Ibu jangan selalu melihat bahagia akan tumbuh. Kalau saya akan berpikir sebaliknya. Kapan siklusnya? Kalau terjadi siklus, apa yang terjadi? Karena Bangkok terbukti siklus kejadian dan mereka nggak bisa menahan, semua pergi. Kalau terjadi sesuatu di jalur utara dan kita nggak bisa mengantisipasi mitigasi dari awal sekarang, bermimpinya tumbuh gitu, selesai kita. Karena ekonomi utama kita di sini. Dan kita mengalami deindustrialisasi yang parah itu dari era SBY malah ya, parah itu. Dan lahan pertanian sudah terlanjur berkurang, penduduk sudah terlanjur yang bergantung ke pertanian sudah semakin berkurang. Jadi kalau bicara metropolitan ini, punya nggak yang metropolitan senario mengantisipasi situasi dahsyat ini ketika ekonomi tidak berpihak begitu ya? Dengan keputusan beberapa negara Eropa menyetujui Palestina kemarin ya, masa nggak mikir akan terjadi sesuatu, akan terjadi apa itu gitu ya? Nah, ini yang dirawankan. Kalaupun sampai terjadi perang besar, apakah Indonesia akan terseret atau enggak? Maksudnya Jawa itu aman nggak sih untuk tinggal? Waktu perang dunia 3, perang dunia 1 kita aman lah, dalam arti mungkin kita ngirim orang itu perang dunia 1 ke Eropa, kita ngirim orang, ada orang-orang Indonesia itu perang dunia 2 juga di Eropa. Kita heboh di era tahun 40-an itu karena perang Pasifik sebenarnya kan. Kalau nggak ada perang Pasifik kan kita nggak merdeka, kita nggak ada perang gitu ya. Nah, kalau pecah perang besar di utara, selatan Indonesia itu ikut perang nggak? Kalau nggak ikut perang, ekonomi kita mungkin tumbuh. Contoh 2008, 98 kita pusat masalahnya di Asia Tenggara. 2008 pusat masalahnya itu di Amerika sama di Eropa. Duit pergi kemana? Ke kita Pak, 3 negara, ke Cina, India, sama Indonesia. Makanya di era SBY itu sekitar 2008 sampai 2013 kita tuh bagus banget. Bapak pergi ke dealer, ambil mobil gampang langsung bawa pulang, itu murah. Motor nggak usah tanya Pak, gampang dapat motor waktu itu. Kalau hari ini berat sekali, semua tutup ini. PHK luar biasa, semua PHK, industri tekstil PHK, berat sekali. Jadi maksud saya, kita kan hari ini selalu berpikir, karena kita planner berpikir ke depan, itu bahagia, Rebana, maaf ya Pak Istri ya, Rebana tumbuh. Kalau saya merasa, kalau kita nggak menemukan titik siklus, kurva S begitu, nah titik kita mulai menurun itu, kita sembuhkan dengan apa? Itu Pak, sesuai naik lagi. Keuntungan kita, market kita besar banget. Kita bicara market ASEAN itu 650 juta orang. Dan sebagian besar suplai pabrikan dari kita. Bedanya, juraganya Singapura gitu ya, bukan Jakarta. Juragan membeli Singapura semua. Jadi Singapura kecil, santai, dijagain Amerika, duitnya datang sendiri, paling kaya. Untuk apa itu limbah lingkungan, urusan Majalengka, urusan Kendal, kan bisa punya pabrik. Di Kendal itu bukan pabrik mesin, pabrik mebel milik Singapura, kebayang. Dan juga Pantura, kalau Rebana itu sebagai metropolitan hampir 6.000 hektar nantinya, Jawa Tengah itu 15.200 hektar tambahan kawasan industri baru. Tapi kita R&D-nya mana? Maaf ya, kita nggak nyebut lembaga. Riset dan desain yang punya kita menyaingi produk-produk yang datang terus hidup, mana sih? Kalau bikin sendok bisa lah, apalagi ya, bikin laptop adalah itu advance ya, lumayan dia bisa bertahan, bagus. Mobil berat, kalau ada bikin mobil sikat duluan ya. Ada satu di mana, Cimahi,
Komodo, sama di Klaten mobilnya Pak Sukiat ya. Tapi mobil Pak Sukiat itu khusus di sawah ya. Jadi kalau dia membuat jenis yang sama berkompetisi dengan pabrikan ATPM itu, selesai ya. Yang di Cimahi bisa hidup karena dia ngambil yang orang lain nggak masuk. Bahkan orang Iran, tentara Iran tertarik dengan mobil dia. Oke, jadi mohon maaf ya, saya nggak nakut-nakutin, tapi saya kalau merasa nih, karena 98, 2008, 2018 aman, 2028 kayak apa ya? Itu. Kalau banjir Jakarta dengan Kerawang itu, 96 itu banjir seluruh Jawa. Banjir Jakarta tapi seluruh Jawa. 2007 itu banjir seluruh Jawa. Nah tempoh hari yang Kerawang saya lupa tahunnya, yang Kerawang pabrik-pabrik itu kerendam ya. Kapan itu? Yang kalau misal kita bicara pertumbuhan, jalur timur itu kalau kita naik MBZ kanan kiri jauh di tengah sawah tower. Saya pengen survei menghitung berapa tower di sana ya, di tengah-tengah sawah, bukan yang di pinggir jalan tolnya. Meikarta itu datang kemudian. Meikarta targetnya 3 juta penduduk. Nah yang tower-tower itu total berapa juta totalnya? IAP itu masih mikir ya. Untuk kita mau ngapain sih Pak? Seluruh jalur timur itu berantakan itu. Kita harus jaga sawah. Jadi LSD itu sebenarnya saya setuju ya, tapi para pemilik lahan marah lah ya. Makanya dianulir barangkali. LSD dalam arti semangat untuk menjaganya ya. Jalur timur itu khususnya yang dekat Jakarta membangun kawasan industri sudah nggak menguntungkan, maka yang mereka dorong properti. Nah sampai berapa sih? Kalau hari ini untuk apartemen ya tower Jakarta bukan DKI tapi Jakarta dan sekitar sepertinya kelebihan 200.000, nggak ada yang beli kan? Ya daya beli runtuh, daya beli kan runtuh sekali. Jadi yang bisa laku tuh di sisi tertentu. Nah masalahnya sekarang penduduk metropolitan kalau kita cek yang tinggal di pinggir jalan nggak punya rumah banyak nggak? Ada tapi nggak banyak ya. Dibanding Amerika ratusan ribu tuh di kota-kota itu tinggal di jalanan. Jadi kita punya dua makna. Kita menyediakan rumah itu untuk dijual atau memberi kesempatan masyarakat berhuni dengan model penyediaan. Artinya kalau bicara metropolitan, selain bicara tentang tata ruang dan lain-lain itu, bisa nggak tata ruang itu mengendalikan harga lahan untuk menyediakan lahan itu untuk disediakan public housing yang target 3 juta per tahun itu, dan ada pilihan rusunawa-rusunami misalkan. Dan harus ada lembaga. Kalaupun rusunami jual belinya ke lembaga ini, nggak ada market umum tuh nggak ada, nggak kayak sekarang gitu. Nah, saya kepengen IAP menyebutkan itu ya poin-poin kayak gitu untuk dibicarakan di level pemerintahan atau di kabinet pastinya. Ya. Lanjut berikutnya, ini yang menarik mengenai ini yang tadi kan bicara apa urban apa regions ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya ini juga sama. Lanjut aja. Oh sebentar. Ini untuk menunjukkan bahwa bukti aja di grafik itu yang merah itu Kerawang dan apa di situ? Kerawang dan Purwakarta kan sesuatu BDRB-nya. Jadi yang paling tinggi di kiri itu yang Jakarta, Bekasi ya memang itu inti ya. Kalau bicara urban region ke kanan, tiba-tiba setelah Kabupaten Bekasi, Kerawang Purwakarta itu tinggi. Lalu Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Makin ke timur itu, ini adalah area rebana dari mulai Subang, Indramayu tinggi, ada minyak di sana ya, Cirebon, lalu rendah, lalu paling tinggi Semarang. Suatu hari nanti, Pantura ini kayak daerah Shenzhen di Cina itu, pinggiran itu tumbuh semua gitu kan. Ya ini sebagai memori aja. Hari ini kayak apa? Ini kira-kira 2015 ini kan. Data ini 2015. Sekarang udah 10 tahun. Seperti apa ya gitu ya. Ini kami buat 2015.
Dan terus targetnya Rebana misalnya, mohon maaf Pak SD ya, akan seperti apa begitu ya? Dengan ongkos berapa maksudnya? Lanjut berikutnya. Ini juga kami coba kelompokkan. Lanjut aja. Nah ini kami menunjukkan betapa Jakarta itu sesuatu, karena PDB per kapita tahun 2015 DKI Jakarta itu sebesar 14.546 USD. Ini lebih tinggi dari rata-rata PDB per kapita dunia, 10.288 USD. Sumbernya IMF. Jadi kalau bicara Indonesia, Metro Jakarta, DKI tapi ini ya, bukan total Jabodetabek Kunjung, memang keterlaluan sih dibanding dengan metro lain, dibanding kabupaten kota lain. Mana Lebak dan Pandeglang berat gitu kan, Garut, lalu Pangandaran kan nggak jauh-jauh, atau Kerawang misalkan. Kerawang sebenarnya PDB-nya tinggi, tapi secara penduduk mereka kan shock ya. Lanjut, ini juga bukti lain betapa di level ekonomi DKI itu tahun 2015 ya, 17% dari nasional. Kalau bicara Indonesia, Pulau Jawa itu selalu sekitar 58% plus minus. Lalu Sumatera sekitar 22% plus minus. Pak Jokowi jadi presiden pengen mengubah, pokoknya luar Jawa lebih tumbuh tinggi gitu kan, Jawa dan Sumatera dikurangi pertumbuhannya. Enggak, itu nggak bisa. Tetap total 88% lebih itu adalah Jawa dan Sumatera. Dan pusatnya ya ini DKI Jakarta. Secara nasional bahkan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih tinggi dari nasional. Ini gambar yang pojok itu. Dan pola ini saya kira nggak berubah banyak. Kemudian terkait dengan penduduk metropolitan, saya ambil contoh Bandung ya. Dari tahun 80 sampai 2020, slide berikutnya, gambarnya begini. Ya, oke, ini ambil habis. Ini berikutnya, slide berikutnya. Ini penduduk metropolitan Bandung naiknya begitu. Sementara alamnya mungkin kurang bisa ditata ya. Ini hanya memberi contoh, total metropolitan Indonesia sama aja sebenarnya, mirip ya. Tapi ini memberi contoh perubahan yang signifikan. Slide berikutnya tentang peta. Ini dari tahun 84 ke 2024. Okupasinya berat ya, perbedaannya. Lalu ya lanjut aja lah. Ini lanjut berikutnya. Pengelola dari selama setahun. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan wilayah metropolitan, tadi wilayahnya wilayah ekosistem, jadi pegunungan bukit dan cekungan Bandung itu ya, yang dibatasi oleh puncak-puncak perbukitan, yaitu meliputi Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung Barat, dan sebagian Sumedang. Jadi Sumedang itu ada yang masuk wilayah Kota Bandung, ada yang masuk wilayah Rebana. Perlu dijelaskan lah ya. Nah cuman yang menarik visinya nih, ya, yang ada di Perpres, tentang cekungan Bandung itu. Visinya itu semua merupakan kawasan perkotaan yang berkelas dunia, hebat sekali gitu ya visinya. Padahal kalau lihat realitanya kan seperti ini. Nah, dia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional yang berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi, berdaya saing dan ramah lingkungan. Ini visinya sangat lanjut. Visinya sangat besar gitu ya, sangat futuristik tapi ambisius ya. Nah, berikutnya nah ini visi kawasan perkotaan yang berkelas dunia, sepertinya jarak antara ibarat tanah dan langit ya, antara visi dan kenyataan ini. Dan itu tahun 45 dicapainya. Nah, tapi kalau lihat
fungsinya sebagai pusat budaya, pusat wisata udah agak jauh lebih realistik ya, tidak lagi ini menjadi kawasan industri seperti yang di masa lalu disampaikan, karena kita sudah menyadari ya dampaknya sudah sangat besar dan sudah tidak memungkinkan potensinya. Berbeda dengan Rebana ya, yang masih justru berharap terhadap investasi industri yang cukup besar ya. Masalahnya kita sama-sama rasakan kalau Bandung ini ada persoalan penataan ruang, ada persoalan transportasi, persoalan dan dampak-dampaknya terhadap sumber daya air, terhadap persampahan dan sebagainya. Nah, berikutnya, nah kalau berbeda dengan ini pendapat saya, ya, berbeda dengan Rebana. Kalau Rebana itu justru wilayah baru, bisa dikatakan masih perawan, yang justru mengundang investor, gitu ya, untuk masuk ke sana, gencar promosi investasi. Nah, berbeda dengan Cengkuan Bandung. Cengkuan Bandung itu cuci piring, ya, pestanya sudah berlalu, gitu ya. Jadi Bandung ini berkembang, ya, tanpa bisa dikatakan tanpa penataan ruang yang efektif. Penataan ruang itu mulai dari mungkin perencanaannya udah bagus ya, tapi di pengendaliannya yang sangat lemah, inkonsistensi. Jadi sejak tahun 70-an sudah ada konsep Bandung Raya, tapi sama sekali dilanggar dan seterusnya. Banyak sekali perencanaan ini, tapi tidak pernah direalisasikan. Jadi pelaksanaan kemana gitu, rencana kemana nggak berkaruan lah. Nah sehingga ya seperti ini kenyataannya, gitu ya. Parah sekali kondisinya sekitar development kita. Nah sehingga pengelolaan kawasan Cengkuan Bandung lebih cenderung pada upaya pembenahan, penanganan permasalahan dan mengejar pemenuhan akan kebutuhan pelayanan sarana kota. Jadi gap atau gap pelayanan terhadap kebutuhan itu jauh, gitu ya. Tidak terpenuhi. Ya kita merasakan sendiri tingkat pelayanan air bersih, piping ya, yang melalui PDAM itu sangat rendah. Kemudian kita sama-sama merasakan persampahan. Pak Kadem aja nyerah ya sekarang soal sampah. Terus transportasi kita rasakan setiap hari dan seterusnya. Nah, promosi investasi harus selektif dikaitkan dengan tadi ya, fungsinya yang sudah relatif dibatasi. Itu yang menurut hemat kami ya, bahwa Bandung ini tidak sebebas atau tidak, meskipun Rebana juga jangan mengulang praktek di Bandung gitu ya, tapi paling tidak jauh lebih leluasa, masih lebih terbuka daripada Bandung. Nah berikutnya dasar pembentukan badan pengelola itu banyak ya, ada kesepakatan bersama, ada Perpres, ada PN, ada Pergub Jabar, dan seterusnya. Ini dasar hukumnya. Lanjut, sudah saya coba sedikit tidak dibahas. Lanjut. Nah, ini di Perpres 45 mengamanatkan itu perlu adanya institusi yang mengelola kawasan Cengkuan Bandung. Penggunaan di sini di Pergubnya diperjelas, jelas yang tidak jelas sebetulnya ya. Pergub 86 tahun 2020 tentang bebas Cengkuan Bandung, Badan Pengelola Kawasan Cengkuan Bandung itu merupakan lembaga publik, lembaga publik. Nah sementara di dalam peraturan-peraturan dari PP sampai Permendagri ya yang dikenal itu adalah perangkat daerah, dan badan pengelola itu bukan perangkat daerah gitu
itu sumber masalahnya di situ gitu ya. Lanjut. Nah ini ya, pembentukan di BPJS tujuannya bagus gitu ya, semua ini sudah diatur gitu ya. Tapi tujuan, peran dan fungsinya itu sudah bagus, tapi tidak bisa diimplementasikan kalau sudah dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu persoalannya. Di sini ada metode pelaksanaan tugas sebagai fungsi inisiasi, integrasi, fasilitasi, debottlenecking, akselerasi, kan ideal tuh, ya. Tapi ya faktanya, nah, kamu itu siapa BP itu? Perangkat daerah bukan, ad hoc saja, perannya dipertanyakan. Nah, sehingga kendala dalam pelaksanaan atau kendala kelembagaan itu ya pertama ketidakjelasan status kedudukan lembaga publik di sini apa gitu kedudukannya dalam struktur pemerintahan. Nah, karena tidak jelas, nah, sementara yang bisa punya anggaran itu OPD, organisasi perangkat daerah. Nah, sehingga kami tidak bisa punya anggaran. Duitnya dari mana? Ya apakah kudu barang main gitu ya, harus dari mana sumbernya. Nah sehingga ya ini yang jadi salah satu sumber perdebatan juga di internal pemerintah daerah ya. Ada yang kalau saya sendiri usul itu berupa dana hibah gitu ya, kita dianggap seperti MUI, seperti KONI gitu ya, mendapat hibah setiap tahun. Atau yang saat ini dilakukan ditempelkan kepada OPD tertentu gitu. Jadi bagian dari anggaran yang ada di OPD dan itu yang berlangsung saat ini, dan itu kami ya sangat terkekang dan nyaris tidak diberi anggaran gitu. Kemudian ketidakjelasan mekanisme dan prosedur. Misalnya kami bikin rapat koordinasi sampai ada kesepakatan perencanaan dan program gitu ya. Bagaimana itu disalurkan untuk sampai terrealisasi dalam pelaksanaan itu nggak jelas juga. Bahkan ya pengaman kami musrenbang aja nggak diikutkan gitu ya. Jadi program yang sudah kita rapatkan, kita olah itu kan masuknya pada satu musrenbang gitu. Nah, itu musrenbangnya saja kita tidak dilibatkan. Dan ya memang diperparah saat itu kan transisi pemerintahan juga ya. Gubernur menjelang berakhir gitu. Kota Bandung tidak punya wali kota saat itu. Bandung Barat juga sama bupatinya, jadi yang ada itu hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan seterusnya. Nah kemudian ketiadaan koordinasi di tingkat pusat, apalagi dijanjikan ada tim koordinasi di pusat, ternyata tidak ada. Kemudian belum ada sistem yang dapat memaksa Pemda untuk berkolaborasi. Terasa sekali misalnya soal air baku untuk pelayanan air bersih dan minum, itu kota Kabupaten Bandung nggak mau dikoordinasikan karena merasa airnya punya saya, masa saya harus beli air punya sendiri gitu kan, dan seterusnya. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Nah karena juga memang dalam undang-undang pemerintah daerah gubernur bukan atasannya bupati wali kota, dia setara. Makanya dia tidak begitu saja mau tunduk. Nah sebagai lebih didetailkan, lanjut ya, terus. Nah ini saya mendetailkan lagi. Jadi kendalanya hubungan antara pemerintahan dan undang-undang pemerintahan daerah tadi. Kedudukan gubernur dan bupati wali kota itu setara.
Nah, tapi memang di undang-undang dasarnya juga pemerintah daerah itu ada pemerintah kecil dan besar itu kan. Nah, jadi tidak dijelaskan apakah itu ada hubungan hierarkis atau setara. Nah, ini yang mungkin ke depan kalau ada review terhadap undang-undang pemerintahan daerah bisa dipikirkan lebih lanjut. Meskipun ada klausul gubernur itu mewakili pemerintah pusat ya, di daerah, tapi sejauh mana kewenangannya. Nah, yang lebih parah lagi di soal kelembagaan itu di aturan-aturan di bawah undang-undang. Misalnya PP tentang nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah itu sangat membatasi ya. PP 59 tahun 2002 tentang perkotaan tidak terlalu jelas juga, bahkan di undang-undang perkotaan itu kerjasama antar daerah atau pelaksanaan suatu kegiatan itu bentuknya bisa BUMD, bisa BLU gitu, malah lebih ke operasional gitu. Padahal fungsinya yang dibutuhkan adalah fungsi koordinasi, fungsi double ranking dan sebagainya. Kemudian waktunya ya itulah intinya, banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak mendukung keefektifan fungsi dan peran dari badan pengelola. Jadi dari jauh, dari luar seakan-akan ideal itu solusi untuk penanganan metropolitan, tapi untuk implementasi terbentur sana sini sehingga tidak efektif gitu ya. Tidak, bahkan untuk punya anggaran saja kita nggak punya kewenangan, anggaran sendiri apalagi untuk program gitu ya. Nah itu saja sih sebetulnya. Nah di perencanaan juga sama, paling tidak ya, contohnya nomenklatur di Perpres 45 tentang rencana tata ruang Kota Bandung, itu nomenklaturnya aja sudah berbeda dengan di sistem perencanaan nasional, berbeda lagi dengan sistem anggaran. Padahal sekarang kan ada SIPD di daerah itu yang konsisten dari RPJMD sampai ke penganggaran itu kode rekeningnya kan konsisten tuh. Nah jadi kalau tidak ada di kode rekening itu nggak bisa dianggarkan gitu. Nah jadi kita sibuk waktu itu menerjemahkan nomenklatur dan penggolongan klasifikasi di dalam RTR, rencana tata ruang metropolitan, ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem anggaran kita di SIPD. 98 itu Pak. Ya? Maksud Permendagri 98 Ya, 2019. Itu ngunci sekali kan, Ya. dan berbagai perencanaan di kita kan tidak konsisten. Tadi aja PSN, KSN, apa namanya yang gitu-gitu tuh lebih detail lagi ke situ, sangat banyak yang tidak konsisten. Membuat itu konsisten tuh kita repot sendiri gitu ya. Nah, terus kendala birokrasi ini, nah ini yang laten ya, bukan laten, penyakit kita, ego daerah ini terasa sekali. Tadi yang saya sampaikan, air bersih misalnya, air baku, kita ada PT TGR di Jawa Barat, PT TGR apa? Rumah Limpah ya, Cinta Rumah Limpah ya. Nah itu konsepnya itu pengelolaan air baku dilakukan oleh PT TGR. Para PDAM membeli air hasil olahan PT TGR. Yaitu kata Bupati Bandung, uang air punya saya. Terus diolah PT TGR dijual ke saya. Apa ini, waduh gitu kan. Nah dia nggak mau dia gitu kan. Nah itu salah satu ego sektoral. Banyaklah ego daerah. Sebetulnya ada solusinya. Kenapa tidak PT TGR itu dimiliki oleh semua kabupaten kota? Sahamnya dimiliki bersama. Jadi ya dikelola bersama gitu kan. Nah itu salah satunya. Dan untuk menyampaikan itu tuh tadi karena pendidikan kita yang tidak jelas, tidak mudah gitu ya. Lebih parah lagi posisi saya waktu itu ya tadi transisi pemerintahan kan, gubernurnya mau berhenti,
wali kota Bandung tidak ada gitu kan. Sehingga untuk menyampaikan konsep juga tidak ada waktu, tidak ada kesempatannya, dan kepada siapa saya harus ngomong gitu. Ego sektoral ya itu kita penyakit bersama ya, betul. Tapi sebetulnya ego sektoral ini ada kaitannya dengan mental block sih, keterbatasan wawasan. Jadi memang kepala dinasnya ya mikirnya sektor itu saja, tidak mikirin yang lain. Belum lagi konflik kepentingan itu ya itu malah hal lain ya, birokratik, regulatory driven. Saya mengalami di kota Bandung itu dengan Pak Haryo malah Cibangkong ya, kita ingin mengembangkan pengembangan kawasan kumuh terpadu gitu ya, land sharing, dikaitkan dengan TOD nantinya, transit oriented development. Dengan kota Bandung ini diskusi, waduh kita nggak bisa ke TOD situ karena ada peraturan wali kota Cibangkong itu bukan prioritas untuk gitu. Hanya karena perwal dalam menyusun prioritas. Kenapa nggak perwalnya direvisi gitu kan? Karena kita mau masuk itu sebagai percontohan. Banyak ya, hampir semuanya tuh banyak nggak bisa karena dikekang oleh regulasinya sendiri gitu. Ya, itu banyak sekali. Terus feudalistik, paternalistik ya, nunggu dawuh gitu ya. Jadi nggak bergerak kalau tidak diperintah gitu. Kalau tidak atasannya belum menyetujui gitu. Untuk rapat aja nggak mau gitu ya. Banyak ya, ini kalau secara personal semangat kolaboratifnya rendah, semangat inklusivitasnya juga tidak ada gitu, nggak pernah berpikir holistik gitu, terintegrasi dan seterusnya. Itu intinya. Solusinya sebetulnya ada dua menurut saya. Ya harus ada peninjauan regulasi ya di tingkat pusat yang memungkinkan mengakomodasi ada lembaga koordinasi lintas wilayah yang powerful. Nah, yang kedua kepemimpinan. Jadi dengan budaya paternalistik kita menunggu dan sebagainya, hanya dengan kepemimpinan yang kuat ya dan punya concern yang bisa. Tadinya saya berharap ke Pak KDM ya banyak mendobrak gitu, dan banyak kepala daerah yang nurut sama dia gitu kan. Nurut mungkin karena takut ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu ya ini pola beliau seperti ini akan terus seperti ini. Saya dengar juga kan one man show ya. Jadi harusnya kan diikuti dengan tim yang mencoba menginstitusionalisasikan apa gebrakan kekuatan dia gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu IAP untuk mencoba cari strategi ini ya, memanfaatkan kepemimpinan yang cukup powerful Pak KDM ini. Hanya memang di belakangnya harus diperkuat nih untuk bisa itu. Saya kira itu dari saya ya, pancingan aja, nanti mungkin bisa dikembangkan di diskusi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tatang, Bapak dan Ibu. Ini diskusinya cukup menarik ya. Dari tadi kita sudah ada 3 pembicara, namun untuk menjawab nanti sesi diskusi, karena tadi kita agak molor, ada sedikit pengantar dari Pak Hesti yang tadi dari Pak Hermi belum sempat disampaikan. Sekitar 5 menit mungkin ya Pak Hesti ya. Maka kepada Pak Hesti juga silakan. Terima kasih. Secara umum kalau kita memandang Cekban dan Rebana, kira-kira kalau gue nggak hati-hati gitu, karena kalau lu kan ke situ ya. Kalau lu nggak hati-hati, Rebana akan kronik seperti Bandung, kira-kira gitu. Secara umum gitu. Jadi agar tidak seperti itu, Pak Berni selaku bisa dibilang inisiator yang melahirkan bayi kawasan Rebana atau BP Rebana ini membuat framework untuk pertumbuhan ya, memastikan pertumbuhan by design. Itu ada
Targetnya Rebana Livability 5.0, jadi perkotaan layak huni dan pusat-pusat pertumbuhan berkelanjutan. Ada 6 strategi itu di bagaimana desa-desa di sekitar kawasan industri kita bantu supaya direncanakan untuk bisa menjadi suplai makanan bagi kawasan industri. Ini dilakukan di apa yang kita lakukan di Rebana. Saya memang fokusnya di perizinan, tapi untuk pedesaan saya dorong desa mampu menyediakan bahan pangan karena di situ akan berkembang kawasan industri. Kawasan industri hanya dikembangkan di KPI. Memang dengan asas komplementer ada trouble. Apa itu trouble-nya? KPI yang ditetapkan oleh RT RW provinsi itu oleh kabupaten menetapkan KPI-nya lebih luas daripada KPI yang ditetapkan di RT RW provinsi. Lupa. Yang ini EPR Subang, tahu ya Pak? Pak Eri. Karena lupa. Pak Eri, Pak Adi, Pak Tony itu tiga-tiganya anggota EPR ini juga Rebana Ibu. Pak Adi Sumedang ya? Nah, itu semua Rebana. Tinggal Majalengka Pak Hermaula yang belum hadir. Dramayu Pak Tony. Nah, tolong disampaikan kepada teman-teman di daerah bahwa Permendagri 24 ini mewajibkan ada RP 2P untuk mengelola kawasan perkotaan. Artinya SIPD-nya harus sudah disebut, kode rekeningnya disebut. Ini memang masuk masabnya Badan Perencanaan. Perencanaan itu menurut saya ada dua. Ini pendapat saya, mungkin referensinya nggak ada. Sebelum perencanaan, di pemerintahan itu ada 3 kelompok fungsional. 1, mengumpulkan uang untuk masuk ke kas daerah. Yang kedua, menggunakan kas daerah untuk melayani masyarakat, juga termasuk belanja modal. Nah, perencana Bapeda itu merencanakan penggunaan uang. Nah, yang merencanakan pendapatan itu menurut saya adalah Dinas Tata Ruang atau perencanaan RP2B kawasan perkotaan. Menghitung valuasi dari rencana tata ruang yang disusun. Selama ini orang untuk meningkatkan pendapatan PBB kalikan sekian gitu. Itu kata Ahok, nenek gue juga bisa gitu. Kan niru menterinya. Ya, itu PBB. Nah, gimana cara kreativitasnya Dinas Penata Ruang misalnya untuk khusus PBB, pelebaran jalan saja. Orang yang jalannya tanahnya kepotong untuk pelebaran jalan, memang maunya diganti cash. Tapi dengan mekanisme PBB, menurut saya dia bisa dibebaskan PBB-nya seumur hidup selama tanah itu masih milik dia atau diwariskan pada anak kandungnya. Kalau tanah dia di pinggir jalan 100 meter, kepotong 10 meter, menurut saya itu 10 meter itu nilainya PBB seumur hidup, berarti kita berkurang memang potensi pendapatannya. Tapi nilainya kan dinaikkan. Begitu tanah itu dijual untuk orang lain, nanti PBB-nya berlaku sesuai harga normal. Jadi jangan orang yang diem nggak tahu apa-apa, kenapa tiba-tiba ongkos tinggal saya di sini bertambah. Itu kan nggak inovatif. Gitu. Kalau kita punya banyak inovasi, itu nggak inovatif. Saya kira itu saja pengantar saya. Silahkan pertanyaan apa saja, kalau nggak bisa dijawab hari ini, itu menjadi bahan bagi kami untuk belajar menyelesaikan masalah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Mari kita beri aplaus dulu Pak Beni. Baik, kepada Ibu kita akan masuk sesi tanya jawab. Mohon izin kepada panitia untuk menambah waktu karena tadi kita banyak ada waktunya pakai untuk sebagai undangan. Baik, kita masuk pada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab pertama. Maka Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan dari 3 pembicara, yang tadi yang pertama dari Pak Toro tentang metropolitan secara keseluruhan,
tadi sudah dijelaskan bagaimana permasalahan dan tantangan kota-kota metropolitan. Kemudian dari Cekungan Bandung dari Pak Tatang juga menjelaskan bagaimana tantangan dan permasalahan yang dihadapi, terutama tadi di masa tata kelola ya, di mana diperlukan sosok regulasi, pimpinan dan regulasi yang diperlukan. Kemudian dari Metropolitan Rebana tadi sudah menjelaskan sudah mengantisipasi, jadi nasib dari Cekungan Bandung itu ternyata sudah diantisipasi ya Pak ya, oleh Pak Beni dan tim, dan sekarang sama Pak Helmi dan Pak Esi juga, ini sudah diantisipasi bagaimana kesalahan atau permasalahan di Cekungan Bandung ini jangan sampai terjadi di kawasan Rebana, karena ini dari awal, yang dirancang dari awal berbeda dengan Cekungan Bandung. Enggak Bapak dan Ibu? Yang pertama Pak Eko, Pak Eri, mangga, yang lain baru 2. Silakan Pak Eko, langsung saja. Mulai deh ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena di depan ada 3 pembicara ya, saya nyiapin 3 pertanyaan untuk keseimbangan dan keadilan. Yang pertama untuk Pak Tatang ya, senior 79, makanya ngurut senioritas dulu. Kan dari banyak persoalan tadi, mulai dari kelembagaan, kemudian anggaran, dan sebagainya, dari keberhasilan yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan Cekban masa lalu, yang sekarang kita mestinya ada perbaikan. Kalau yang dirasakan Pak Tatang waktu itu, sebenarnya mana sih yang paling signifikan di antara semua persoalan-persoalan itu? Karena mungkin solusi bottlenecking dari masalah itu ya dari kuncinya itu. Mana sih yang paling signifikan dari semua persoalan itu? Kalau misalkan Pak Tatang jadi gubernur, maka harus menyelesaikan yang mana dulu kan itu. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Pak Toro tadi sempat bilang, ya kalau bangun perumahan itu harus dikonsepkan sebagai tahun gitu. Nah, pada ukuran berapa tahun-tahun itu yang sebaiknya dikembangkan pada saat kita mengembangkan perumahan? Apakah contoh Semarikon yang sekarang di Bandung itu sudah contoh yang baik, yang dibagi, atau masih kurang gede dikit gitu? Itu kalau saya masih kecil itu Semarikon yang walaupun lengkap ya, makanya masuk dalam pusat sekunder kedua Bandung setelah alun-alun gitu. Nah, tapi itu berarti subsidi dong, masih belum 1 tahun yang berdiri sendiri. Nah, kalau tahunnya yang dimaksud Pak Toro sampai seukuran berapa, dan contohnya mana sih yang dapat di ada contoh yang mana ukuran tahun yang baik untuk pengembangan, terutama pengembangan perumahan tadi ya, dan kasih contoh lah supaya teman-teman juga bisa lihat, oh kalau bangun perumahan skala besar dengan konsep tahun itu contohnya ini loh. Nanti biar teman-teman kebuka lah pikirannya, belajar dari Pak Toro. Kemudian yang untuk Pak Esti, udah lama di Rebana kan Pak Esti, saya ingin tahu petanya di Rebana itu sampai hari ini yang sudah ngajukannya, sudah terkapling itu mana aja sih? Terus sebagian besar dari situ siapa itu yang masuk itu? Apakah yang lama-lama juga kelompoknya Podomoro, kelompoknya Aku Cedayu, kelompoknya Aguan dan sebagainya? Terus yang di kapling sebelah mana? Nah, yang banyak belum di kapling yang mana sih sebenarnya? Itu aja sih. Barangkali bisa, kalau bisa dibuka, kalau nggak bisa nanti pas kita berdua atau bertiga aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Vivi. Iya, makasih Pak Eko. Maka lanjut Pak Eri. Silakan Pak Eri. Oh, Pak Eri, ini Pak Eri. Terima kasih. Barangkali ini untuk bertiga akan dijawab, karena satu sisi saya sebagai perencana, tapi di sisi lain juga ini akademisi. Dari yang diceritakan tadi dari bertiga ini,
ini terjadi, Pak Toro nyebutnya deindustrialisasi. Kemudian juga ini kita pembiaran scroll permukiman, kita biarkan saja. Kemudian kita punya pemikiran yang kemarin yang masih kita gunakan tadi WPS, tapi wujudnya nggak tahu seperti apa. Yang terakhir, ini juga kita melakukan pembiaran fragmentasi ruang, mau ruang di pusat atau di RDTR, RTRW, apapun tadi termasuk yang di Subang gitu ya Pak, Lebanan. Ini fragmentasi ruang itu dibiarkan. Termasuk juga Pak Tatang gitu ya. Kita sudah 20 tahun ngurus dengan Bandung, kadang saya sendiri juga di Jatinangor. Nah ini apa yang dikatakan tadi Pak Toro, ya pendekatan yang strategis ternyata nggak strategis semuanya. Nah demikian juga pertanyaannya, apakah kita berhasil ini ternyata? Artinya kita harus meninggalkan pemikiran yang sifatnya konstruktif. Kalau saya akhirnya harus bongkar, dekonstruktif. Mungkin sesuatu yang baru. Ya sekedar pertanyaan saja, apakah memang kita harus seperti apa yang kita harus lakukan supaya metropolitan jadi Jangro atau juga Jabodetabek ya tidak seperti ini. Kalau bahasa Jawa ngene-ngene wae. Mau gimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja tanggapi Bapak Ibu, 2 pertanyaan dulu. Mengingat waktu, mangga yang pertama itu tadi ke Pak Tatang, bagaimana masalah prioritas yang utama di cabang ini sepertinya apa dari sekian banyak masalah. Mangga Pak Tatang. Ya, terima kasih. Jadi memang akar masalahnya itu ada di regulasi ya, dimulai dari undang-undang pemerintahan daerah yang tidak mengakomodasi adanya bentuk pengelolaan, lembaga pengelolaan lain khususnya perkotaan, kan yang adanya hanya provinsi, kabupaten, kota gitu kan. Di luar itu kan tidak ada di undang-undang pemerintahan daerah. Padahal misalnya dulu Batam ada badan otorita, tapi kemudian dijadikan kota Madya gitu kan dulu ya. Nah itu dari sejak undang-undangnya, apalagi regulasi keturunannya, PP-nya tentang perangkat daerah dan semuanya itu tidak mengakomodasi ada kelembagaan. Bahkan Bakorwil saja dihilangkan, kan dihapus di terbaru gitu ya. Presiden dulu kan terus Bakorwil. Justru kalau saya melihat, kalaupun undang-undangnya tidak diubah paling tidak Bakorwil dihidupkan dan diberi penguatan gitu ya, kewenangan yang lebih besar. Saya membayangkan badan pengelola kayak Cerman Baru itu menjalankan fungsi perencanaan yang berbeda di metropolitan itu, fungsi pengendalian dan fasilitasinya asisten pembangunan gitu, dalam pelaksanaan. Nah itu di bawah badan ini. Jadi kalau dua kewenangan fungsi itu di badan ini, dan Bapeda maupun asisten wajib mengakomodasi hasil dari BPI, badan pengelola ini, itu mungkin bisa agak lebih kuat. Nah, yang belum terjawab anggaran, karena bukan tadi kalau jadi Bakorwil kan jadi satuan kerja, jadi satker, jadi bisa punya anggaran sendiri. Nah, itu mungkin itu yang mendasar. Tapi kan itu mengubah PP tidak mudah. Ya. Kalau Permendagri agak lebih mudah dibanding PP. Tapi kalau PP tidak diubah, ya susah ke bawahnya diubah. Nah, tapi itu karena susah, mungkin leadership. Ya, jadi dengan leadership sebetulnya kan bisa diatasi dengan budaya paternalistik di kita. Kalau gubernur udah mau gitu kan, itu everything bisa gitu kan dijalankan. Ya,
jadi strong leadership yang dibutuhkan, dan kita punya peluang. KDM kan leadershipnya tinggi gitu ya, didengar, ditakuti gitu. Nah, tinggal dimanfaatkan harusnya gitu ya. Itu anggaran yang meskipun tidak punya ditempelkan di orang, misalnya ya, BP Cekban anggarannya ditempelkan di bidang fisik Bapeda, kan kepala Bapedanya bisa diperintah oleh bupati kasih anggaran gitu dan sebagainya gitu. Oke, Jadi, jadi artinya ini apa ya, masalah yang prioritas itu yang harus diselesaikan itu ya, adalah regulasi. kalau secara akar masalah itu harusnya regulasinya ya yang dibenahi, PP terutama mulai PP lah. Tapi rasanya itu butuh waktu, di luar kewenangan perjuangannya panjang. Tapi yang relatif lebih instan ya itu harus ada komitmen dari kepala daerahnya, dalam ini gubernurnya gitu ya, punya concern. Nah sebetulnya mohon maaf ya, Pak RK dulu berharap Badan Pengawal Cekban itu super body, punya anggaran, punya kewenangan gitu kan. Tapi kan regulasi tidak memungkinkan. Nah terus beliau kan di akhir masa jabatan. Nah kalau saja beliau meskipun tidak punya kewenangan sebesar itu, kalau saja beliau punya concern yang gede gitu ya, mungkin juga teratasi ya. Tapi untuk ketemu aja kan susah saya waktu itu gitu ya. Jadi dia tidak cukup punya perhatian untuk terhadap pengelolaan Cekban Badung ini, sehingga itu, dan ini mungkin bisa dimainkan oleh IAP ya. Misalnya gini, bahkan jauh sebelum saya di BP Cekban, sejak kepala Bapeda di kabupaten, saya sudah risau dengan sprawl development ini ya, urban sprawl ini. Jadi saya sejak itu saya ingin membatasi sekali pembangunan perumahan yang kemana-mana waktu itu, bahkan belum ada pembatasan sawah, tidak boleh gitu ya saat itu. Ya, tapi kan kebijakan regulasi kan daerah konservasi Bandung Utara itu. Tapi kan tahu sendiri tumbuh terus karena memang kekuatan ekonomi jauh melebihi kemampuan kita untuk bisa mengendalikannya. Nah, coba kalau ada salah satunya instrumen PBB dimainkan jadi instrumen insentif disinsentif. Misalnya kalau Bandung Utara dibangun non tanaman keras misalnya, PBB-nya maksimal, dan sebaliknya kalau itu dipertahankan sebagai daerah tanaman keras stagnan gitu, PBB-nya dinolkan, bahkan misalnya diberi insentif apa gitu. Nah kalau itu harusnya diikuti dengan itu kebijakan tata ruang satu itu. Yang kedua, di kita tuh liberal sekali hukum pertanahan itu ya, bebas saja orang jual beli tanah kan, dengan NJOP dengan harga pasar kan sangat tinggi ya. Ya saya pernah sekolah di Eropa, itu di sana malah dikendalikan ya, harga tanah, jual beli tanah itu dikendalikan pemerintah daerah. Nah dulu kita sempat di masa reformasi zaman Habibie sampai Gus Dur, ada pernah mungkin teman-teman yang udah seusia saya mengenal Kasiba di Siba gitu ya, undang-undang perumahan permukiman itu ada. Tapi kan oleh IMF direkomendasikan dicabut, dan akhirnya dicabut di zaman Gus Dur kan. Dengan nangis tuh Berna memberitahu kita bahwa itu dicabut gitu ya. Kita kalah oleh Rey waktu itu, lobby Rey. Nah, padahal kalau Kasiba dijalankan bisa terus tambah tadi kebijakan insentif disinsentif dengan instrumen macam-macam termasuk PBB dimainkan, mungkin keefektifan tata ruang bisa lebih jalan. Lahan sudah sangat terbatas, jadi nyutan itu tidak harus landed housing, enggak juga. Kalau pada kasus Green Pramuka City di Jakarta Pusat, perbatasan itu dekat UNJ, itu lahan mungkin juga lahan pemerintah itu, dan luasannya
mungkin nggak terlalu luas, mungkin 2-3 hektar barangkali, atau 4 hektar mungkin ya. Tapi ada 12 tower, dan itu menampung mungkin lebih dari 30.000 orang ya, atau 50.000. Kalibata City, bekas pabrik, 30.000 orang di dalam. Tapi dampaknya adalah di Newton, tapi lapangan kerjanya di luar. Jadi kalau pagi keluar, sore masuk, berat ke dalam sistem. Cuma di dalam juga ada bisnis. Jadi kalau mau disurvei deh, berapa persen nih pergi keluar atau tetap bekerja di dalam kompleks ini. Saya yakin bekerja di dalam masih ada pada persentase tertentu. Nah itu kalau di dalam wilayah metropolitan. Termasuk nanti kalau di kota ibu kota kecamatan, dorong ke dalam medium rise. Mungkin yang terkenal UPT, ya UPT perumahan kabupaten apa, dia mengelola rumah yang dibangun di ibu kota kecamatan apa. Tapi bentuknya adalah permukiman yang konsepnya new town gitu loh. Bukan sekedar perumahan skala besar. Kalau perumahan skala besar itu ada 2 developer yang bangun, jalannya aja nggak connect gitu ya. Saluran air, ternyata nggak ada yang connect gitu. Nah itu yang jalan. Mudah-mudahan menjawab ya ini Pak ya. Jadi bukan bicara luasan, tapi luasannya berapapun, itu menampung penduduknya cukup besar kan. Maka konsep kebutuhan kayak di Kalibata City, mestinya ada kecamatan di situ, 1 kecamatan kali ya. Misal begitu ya. Atau 1 kelurahan sebagai komplek, tapi 1 lurah di situ. Bukan RT/RW lagi. Ada sih RT/RW, tapi full 1 lurah menangani. Lalu yang kedua itu Pak Eri. Nah ini memang berat ya. Ini isu yang disampaikan Pak Eri kompleks nih. Ada urban sprawl dan sebagainya. Urban sprawl ditangani dengan pendekatan tadi. Tapi harus ditemani dengan pasti kepastian tentang land banking. Lalu keberanian pemerintah untuk freezing harga lahan di lokasi tertentu. Harga lahan ditutup segini di area ini melalui DTR misalnya. Harus berani ya. Pasti ini kan ributnya besar, terutama dari yang tadi contoh ya. Oligarki pasti ya, akan ribut. Tapi kalau nggak begini susah. Negara sekelas di Eropa daratan khususnya, mereka menerapkan welfare state masa itu. Sekarang ada sisanya welfare state itu. Mereka masih menyisakan kebijakan mengenai perumahan public housing. Dulu mereka punya social housing, sekarang mungkin social housing sangat-sangat jauh berkurang. Tetapi masih banyak orang-orang kaya atau ya kelompok-kelompok ini atau organisasi yang disebut housing association. Kerjanya menyediakan rumah murah untuk dihuni, bukan dibeli ya, dihuni untuk tinggal, sewanya murah. Kan hidup yang penting bertempat tinggal, bukan punya rumah gitu loh. Nah dalam Undang-Undang 1 2011 kan pendapatan tempat tinggal, bukan setiap penduduk harus memiliki rumah, bukan bertempat tinggal yang layak. Makanya tadi saya bilang di metropolitan kita jarang melihat orang nggak tinggal di jalan, sedikit ya dibanding Amerika ratusan ribu tinggal di tenda-tenda di pinggir jalan. Kita kan enggak, 1, 2, 3 ya nggak tahu coba, tapi ya itu orang-orang yang memang dari kampung cari kerja tinggalnya di gerobak ya, manusia gerobak. Jadi pencegahan urban sprawl itu dengan aturan semacam itu, perlu ada land banking, terus sistem perbankan yang lebih ramah mestinya. Lalu prinsip dasar kita harus bangun PLU atau SPV yang tadi ini. Kalau ada tower apartemen Rusunawa, tower apartemen Rusunawa gampang, jelas urusan PLU, SPV ya. SPV itu PT ya, perusahaan terbatas, tapi dimiliki oleh Pemdanya, jadi adil. Kalau ini kan PT dimiliki orang lain, Pemda harus nurut sama ya, marah lah Pemdanya nggak mau. PLU dengan PT SPV ini adalah PLU dapat uangnya untuk kembali menjalankan tugas sosial itu. Kalau PT SPV adalah tuh dividen dibagi ke ininya apa? Stakeholders. Nah, stakeholdersnya kan Pemda pastinya ya. Nah, kalau ada Rusunami, orang boleh jual beli rumah ini, tapi belinya ke lembaga ini. Dia tinggal, dia mau pindah, dia jual ke lembaga ini lagi. Harga awal beli sampai 10 tahun, bedanya paling Rp1 atau Rp2, bedanya paling begitu. Kalau sekarang, kalau yang di market perumahan biasa, 6 bulan bedanya bisa
20 juta, 50 juta harga rumah. Kan memang mainin begitu. Ya memang begitu. Maksudnya kalau di Eropa aja berani dan mereka sadar lahannya ya. Spekulasi lahan itu boleh di tempat tertentu lah kasarnya gitu. Tapi kita kan semua dispekulasikan. Jadi pasal 33 itu benar-benar dijalankan untuk kemaslahatan orang banyak. Ini bicara utilitarian ya. Siapa yang paling bermanfaat paling besar? Piramida penduduk. Ini kalau piramida tajam, mendingan nih yang kaya yang sedang oke, yang miskin sedikit. Kalau piramidanya seperti gunung begini yang landai kayak gini, yang miskin segini, yang kaya segini. Kalau bicara kemaslahatan, itu kemaslahatan 200 juta orang. Ini yang diurus gitu loh. Nah prinsip kita ada di mana? Pelajaran di PWK, prodi planologi kita dulu, PWK sekarang adalah bicara pada kepentingan publik, kemaslahatan orang banyak, kemanfaatan orang banyak gitu. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Toro. Artinya sama ya Pak Eri tadi ya, kita memang harus dekonstruksi lagi pemikiran untuk memecahkan permasalahan di metropolitan. Baik, kita lanjut ke narasumber yang ketiga, Pak Hesti. Ini tadi Pak Eko minta apakah bisa peta kapling ya investasi di Rebana ini diperlihatkan, sama bagaimana nih penanganan dari permasalahan di metropolitan. Menurut Pak Hesti seperti apa? Apakah kita harus dekonstruksi atau bagaimana? Mangga Pak Hesti. Terima kasih Bu. Slide 14 kayaknya ya. Dari 43.000 KPI itu hektar itu. Ya 43.000 hektar KPI itu kan dari luas total 7 kabupaten kota ini kan hanya 5% ya. Itu saat ini sudah ada tadi 13 KPI, saat ini itu sudah ada sekitar sudah ada 14 pengelola kawasan industri. Tenannya ya ada yang 16, ada 7, ada yang masih kosong, ada yang baru 1, ada yang 12 gitu. Nah itu Satu itu dari grupnya juga itu. 43.000 itu tersebar. Memang kalau dibayangkan 14.300 kawasan atau KPI ini akan menjadi kota baru berbasis industri. Gitu. Ini memang apa yang diinginkan Pak Eri, jangan sampai terjadi sprawl seperti Cikarang dan sekitarnya atau dimanapun atau Cekban gitu. Karena itulah kita ini juga peran kita ini mungkin bagi orang yang harus diperintah punya aturan tegas, bibir Rebana itu nggak jelas dibanci gitu. Tapi kalau peran kita ini fasilitasi atau fasilitator, koordinasi dan debottlenecking, ya itulah kecerdasan berpikir planner gitu. Oh ada masalah ini, siapa ini pelakunya? Kita petakan stakeholdernya. Oh ini ya kita kunjungin satu-satu, kita mintain data, kita berikan masukan gitu. Pak ini ada masalah begini, problem penyelesaiannya gimana? Kita Zoom meeting, kita rapat. Gitu. Ilustrasi satu, kita rapat dengan ASDEP di Kemenko Infra untuk pengembangan wilayah itu hampir 2 minggu sekali. Gitu. Diperiksa progres pengembangan di Kertajati. Ada investor mau masuk, tata ruangnya ternyata beda gitu. Nah, sejak OSS diterbitkan, konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu bisa terbit sehari dengan syarat RDTR OSS 1. Yang kedua, kawasan industri, jadi IUK-nya telah terbit. Yang ketiga, KIK atau PSN. Kalau PSN pakai rekomendasi kalau belum ada tata ruang. Nah, kita ini nggak berpartisipasi, bikin RDTR lamanya minta ampun. Gitu. Semuanya udah mengalami. Kenapa kita nggak dorong ini saya sebut aja lah
BIJ-BAD itu sebenarnya ditugaskan untuk mengelola Kertajati Aerocity. Sudah ada master plan-nya yang menyusun ITB juga. Gitu. Begitu saya masuk 2024 Juni, itu saya bilang, segera ajukan PKKPR. Gitu. Ini BUMD, ajuin PKKPR. Enggak diproses, tak bantuin bikin petanya, poligonnya tak bantuin, gitu. Gratis, ini aku udah dibayar kan gitu. Aku juga unsurnya Pemprov, datang aja ke sini, gitu. Atau aku ke situ, gitu. Sampai hari ini belum terbit PKKPR yang dimaksud. Sekarang ada investor asing datang, gitu. Mau wilayah itu, tapi RDTR-nya udah terbit dan bukan kawasan industri, gitu. Bukan KI maksud saya. Gitu kan. Jadi gimana ini cara mengubahnya? Boleh nggak RDTR ini diubah di ini? Gitu. Saya untuk urusan nakalnya itu ya sudah pinter banget lah. Tapi kan harus prosedur gitu kan. Saya ini punya tugas gitu. Kalau saya lagi freelance gitu ya kreatif banget gitu. Tapi kan tetap aja yang berwenang yang memutuskan. Gitu. Sekreatif-kreatifnya saya tetap memberi masukan supaya yang berwenang memutuskan dan tidak melanggar aturan. Sebenarnya kalau dari sisi itu saya mengusulkan berani nggak bikin RDTR kawasan strategis provinsi Kertajati di RT/RW provinsi itu disebut. Kemarin dari BKPM itu mengusulkan kalau itu disusun RDTR, tolong yang akan jadi KI di enclave, dikeluarkan. Mirip waktu saya nyusun RT/RW Kutai Kartanegara. Karena 3 kecamatan itu menjadi IKN, tolong Anda nggak bikin gambar apa-apa di situ, gitu. Bahkan putih seolah-olah itu wilayah kabupaten lain, gitu. Itu tahun 2020 begitu proses menyusun RT/RW IKN. Yang putih itu sedang disusun RDTR-nya oleh ya teman-temannya Pak Adi, gitu kan. Oke, gitu. Tapi di enclave ini maksudnya adalah supaya izinnya cepat. Problemnya adalah orang itu mengajukan PKKPR itu tanpa disertai master plan. Padahal dalam OSS master plan itu harus diupload. PKKPR itu terbit dengan kop burung Garuda. Jadi master plan itu harusnya menjadi dokumen negara. Pengendalian pemanfaatan ruang harusnya mengacu kepada master plan itu. Pertanyaannya master plan-nya yang nyusun siapa kan gitu. Certified enggak? Gitu loh. Ketika di dalam PKKPR ditetapkan KDB maksimal 60%, KDH minimal 20%. Benar nggak di master plan-nya segitu? Siapa yang analisis memastikan itu? Nah, master plan itu kapan disahkan? Padahal itu harus diupload ketika mengajukan PKKPR. Di dalam RPP RT/RWN ada terminologi perizinan itu dengan PKKPR. Saya lagi nggak tahu, nanti Pak Eko yang harus bilang ke Bu Nukel. Harusnya jelas, di dalam OSS ketika orang mengupload atau lembaga badan hukum mengupload PKKPR, permohonan PKKPR, ada master plan. Syarat master plan ini harusnya disebut gitu. Orang lain menetapkan bikin bangunan jelas kok, PBG-nya siapa yang tanda tangan, SLM-nya siapa yang tanda tangan gitu loh. Nah kalau PKKPR seluas ratusan ribuan bahkan ribuan hektar terus timbul bencana banjir, siapa yang salah? Gitu. Siapa yang kena pidana? Kita mungkin ke dekatnya ATR juga dipanggilnya gitu. Dekatnya ATR itu kan Mabes Polri gitu. Kan kita sering ke ATR ya, gara-gara izin ini gitu. Nanti kita konsultasinya ke sebelahnya gitu kan. 24 jam. Nah, itu 24 jam itu. Nah, ini perjuangan di sektor lain soal PKKPR. Kami ingatkan terus, ini ada contoh, ini kasus ya. Jadi orang mengajukan PKKPR seluas hampir 150 hektar. Tapi PKKPR-nya bukan untuk izin usaha kawasan industri, hanya industri otomotif.
industri otomotif itu levelnya tenan perusahaan kalau di dalam kawasan industri. Di Subang Smartpolitan itu KI, di dalamnya ada BYD. Nah, BYD-nya itu bisa menjadi tenan bagi Subang Smartpolitan yang pengelolanya adalah Surya Cipta. Kalau sudah, karena industri kita ini ada sistem informasi industri nasional. Di Tegaluar situ ada pabrik, cuman bikin label Adidas, Nike dan sejenisnya gitu. Dia itu gara-gara PSD, saya ini kan PMA dari Taiwan, tapi saya ini tidak berada di kawasan industri. Saya mau ngurus ini ya, saya sudah 3 bulan ini, mesin sudah saya install, saya belum bisa produksi. Gara-gara di Sinasnya belum diizinkan. Jadi dia harus lobby khusus, Pak, ini industrinya seperti ini, ramah lingkungan gitu. Jadi diizinkan berada di, memang izin lokasinya industri non polutan, izin lokasi yang dulu. Yang pegang izin lokasi itu juga nggak ngurus PKKPR, memperbaiki KKPR-nya gitu. Dan saya minta izin lokasi ini di-upgrade gitu. Saya ketemu pengelolanya, di-upgrade gitu. Enggak juga. Jadi sekarang di dalam pabrik itu bisa jadi satu pabrik ngurus UKL-UPL, dalam jarak beberapa bangunan ngurus UKL-UPL. Jadi ketika di dalam UKL-UPL-nya harus menyebutkan kualitas udara, bisa dalam jarak 50 meter ini kan cukup satu saja, 30 hektar itu kualitas udaranya kan satu, prosesnya mungkin yang beda-beda. Ini kasus kemarin yang kebetulan saya mengikuti, dan itu gimana ini cara mengendalikan ini. Ada satu lagi misalnya untuk Pak Eri ya, ada estate regulasi. Nanti kalau Bapak ke Subang tanyakan, estate regulasinya udah ditetapkan belum? Di Sumarekon itu ketat ya estate regulasinya. Jadi ada rumah, Anda mau mengubah hanya oleh pengelola Sumarekon. Jadi waktu jual beli itu transaksinya kayaknya ada NDA gitu ya, komitmennya tidak boleh merenovasi rumah kecuali atas persetujuan pengembang. Di MM 2100 itu juga dulu sampai waktu itu presiden direkturnya PSD, itu aturan regulasi saya sempadannya segini, trotoarnya segini gitu. Ini desainnya masih salah ini gitu. Jadi di yang kalau lewat naik kereta cepat di Simpang Cibitung itu ada sebelah kiri ada tower yang tinggi itu, Avanza namanya. Itu gimana itu kok bisa setinggi itu? Dia bilang sama Halim sudah oke Pak, ini tidak melanggar KKOP. Tapi KLB-nya gimana? Nah itu kan harus dihitung ketat itu. Nah, ketika dia mengajukan izin PKKPR-nya itu basisnya adalah kawasan industri ini dapat KLB mungkin hanya 2 gitu. Tapi karena mayoritas hanya menggunakannya 1 kurang gitu KLB-nya, kan pabrik itu luas ya, 1 hektar yang dibangun mungkin hanya 5.000 meter persegi, KDB-nya dinaikkan mungkin ya hanya 1,5 gitu. Jadi masih sisa banyak sehingga ketinggian sisanya itu dipakai oleh tower itu. Ini contoh kalau izinnya itu skala besar. Ini di izin sebentar. Satu kasus lagi di Bandara Kertajati di depan ada hotel. Dia dapat PKKPR terbit otomatis pada masa itu. Dia udah bangun 7 lantai. Ternyata RDTR terbit dengan statement ketinggian bangunan maksimal 4 lantai. Kan ini perkada. Ya, logikanya Satpol PP kalau ada yang mau pindah ke Satpol PP jadi konsultannya Satpol PP kan begitu. Tapi kemarin kan saran Pak Adi Simarmata, selesaikan deh itu di secara teknis gitu loh. Ada kan insentif. Nah, Majalengka sedang menyusun perda insentif. Masa melanggar perkada ini.
langsung pidana atau potong yang kerugiannya dasar gitu kan. Kenapa nggak di insentifnya? Ya tetapkan perdanya. Tapi mungkin proses perdanya lama karena anggota DPR-nya bisa jadi memanggil pengen ketemu terus sama pelaku gitu. Nah ini bisa lama gitu. Atau ya karena RDTR-nya perkada, berarti nggak Bupati lakukan diskresi gitu loh. Nah siapa yang menegosiasikan kalau ada insentif ini ke kemarin gitu lah. Nah kami di BP Rebana ini tugasnya sebenarnya ini loh, ada konsultan yang disediakan provinsi gitu loh. Kalau ada masalah segera ke sini. Ada kawasan industri bingung beli air 17.000 per meter kubik gitu kan. Dulu negosiasinya gimana, rencananya gimana gitu loh. Sekarang kan posisinya begitu, berhubungan dengan PDAM kasih harga 17.000. Nah ini kan harusnya disiapkan ketika proses menyusun menurut saya PKKPR. Dalam forum penataan ruang itulah master plan itu dibahas bahwa saya airnya begini ya butuhnya ya, kan pemerintah udah setuju, harganya berapa di sana sekian, di sini harga produksi sekian, saya naikkan PPN aja ya gitu misalnya. Kira-kira ya itu dinamikanya begitu Pak Eri gitu. Jadi enggak ya itulah. Kalau Anda yang mau challenge jadi pelaksana peraturan itu APH, apa yang tertulis itu dilaksanakan. Itu APH. Ada juga contoh satu lagi undang-undang waktunya Pak sudah. Mungkin nanti bisa diskusi di silahkan IAP bersurat kalau mau audiensi khusus di BP Rebana. Ruangannya nanti di 148 Dago 148 ya, di Jalan Juanda. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini sangat menarik sampai waktu kita melebihi ya dari yang sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi Rebana ini metropolitan di Indonesia terutama di Jawa Barat ini juga sangat banyak yang permasalahan yang harus kita atasi. Tadi juga sudah dijelaskan permasalahan dari cekban itu jangan sampai terulang kembali di Rebana, karena Rebana ini diawalin dari bayi ya Pak ya, dari nol, dan beberapa kebijakan sebenarnya tadi mungkin malah belum tersosialisasi dengan baik. Kayak KPR-nya itu harus master plan, jadi itu MPR harus berhak minta ya Pak ya. Boleh ya kita bisa minta mana master plan-nya, jadi kalau tidak ada master plan-nya walaupun BPKPR-nya ada, ya udah izinnya tidak usah dikeluarkan. Begitu ya Pak Hesti ya. Ya khususnya yang besar untuk industri-industri yang besar. Baik Bapak dan Ibu, itu mungkin diskusi kita pada sesi yang ketiga di siang hari ini. Mari kita berikan aplaus kepada 3 pembicara hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan ini bermanfaat bagi kita menuju Jawa Barat yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dan lebih aman, nyaman dan produktif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.